mengatakan thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Nuntut ilmu hukumnya wajib bagi orang muslim, bagi wanita muslimah. Hukumnya wajib. Karena kalau seseorang nggak nuntut ilmu, dia beramal, amalannya terbangun atas dasar, bukan atas dasar ilmu. Bukannya dia ngebangun, dia malah merusak. Ini kira-kira kalau ada satu orang lagi bangun musola, lagi renovasi atau bangun rumah, terus ada satu orang nggak ngerti apa-apa, dia asal aja naruh batu, yang ada berantakan. Mestinya itu tempat mau dipasang jendela, kok malah dibangun tembok? Iya kan? Karena dia beramal tanpa ilmu. Amalnya bukannya memperbaiki, malah merusak, bikin kerjaan makin lama. Tapi orang yang beramal dengan ilmu, maka amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun amalannya sedikit, tapi membantu. Kenapa? Karena dia meletakkan amalannya pada tempatnya. Jadi dari sini kita belajar, kita perlu ilmu sebelum kita beramal. Jangan sembarangan kita beramal, kita nggak punya ilmunya, kita nggak tahu ilmunya, nah akhirnya amalan kita berantakan. Pernah nggak kita tuh datang kepada orang alim, tanya Fatihahnya gitu? Saya ingat dulu saya masih kecil, sebelum saya belajar ke Hadramut itu saya masih kecil, kalau ada orang tua yang datang, itu saya punya abah, gandeng saya, suruh saya baca Al-Quran, baca Fatihah, sehingga saya baca Fatihah. Nanti ada yang salah dibenerin. Terus baca, hafalannya udah sampai mana? Udah sampai Wadduha, baca surat Wadduha di depan, ini orang alim, saya baca. Tujuannya buat apa? Biar dilihat bacaannya kita. Terus saya ingat saya udah mulai tamyiz, udah mulai dewasa, udah deket balik, itu disuruh wudu, dilihat sama saya punya abah, wudu, disuruh wudu yang benar, saya wudu. Biar dilihat wudunya ada yang kurang atau enggak. Diajarin tuh. Jadi dari kecil udah wudu, tapi ketika balik, walaupun saya punya abah tahu, saya belajar, cuma pengen dites, pengen dilihat udah bener belum belajarannya. Nah kita coba cek anak-anak kita. Wudunya yang udah balik, apalagi coba lihat wudu. Apa jangan-jangan kita juga nggak tahu sehingga kita nggak bisa nilai wudu yang benar bagaimana? Jangan sampai begitu. Mungkin wudunya kita juga justru wudunya kita yang harus dikasih lihat ke orang alim. Wudunya kita benar atau enggak? Nah kalau misalkan kurang benar, dari sekarang kita perbaiki wudunya kita. Datang di hadapan kita, masya Allah, ada para habaib, para kiai, para asatid. Kita punya musola, masya Allah, mau belajar di sini, kayaknya enak banget. Ada AC-nya, ada karpetnya, orangnya masya Allah, orang-orang soleh, orang-orang baik bisa ngajarin kita. Tinggal kitanya mau belajar atau enggak. Kalau kita mau belajar, datang, bawa buku, minta waktu, bawa pena, tanya kitab apa, dibawa kitabnya. Paling enggak hal-hal yang terkait yang wajib itu hukumnya wajib untuk kita pelajarin, wajib untuk kita cari. Begitu juga terkait sholat, begitu juga terkait zakat. Mungkin beberapa orang dia udah berlalu 1 tahun, 2 tahun, ada harta yang perlu dia keluarin zakat, tapi dia nggak paham tentang zakat. Maka di akhirat nanti bakalan ditanya oleh Allah, ditagih, dia nggak tahu apa-apa dan nggak bisa menjawab. Kita pengen perkumpulan kita di Musola Miftahul Ulum ini menjadi kunci untuk ilmu-ilmu di kedepan harinya. Nggak berlewat, nggak berlalu malam ini, kecuali di dalam hati kita Allah udah tanemin semangat, Allah udah bangkitkan semangat agar kita semangat untuk mencari ilmu, agar kita semangat untuk nyari ilmu yang manfaat. Jangan kita sia-siakan momen semacam ini. Momen semacam ini jangan kita sia-siain. Sayyidina Ibnu Abbas ini lautan ilmu, ponakan daripada baginda Nabi besar Muhammad atau sepupu daripada Rasulullah. Ayah beliau Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibnu Abbas nama beliau Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ayahnya Abdullah, ayahnya Rasulullah yaitu Abdullah, dan ayahnya Ibnu Abbas yaitu Abbas, mereka saudara. Sepupunya Rasulullah ketika Rasulullah meninggal dunia, dia masih kecil, dia bilang ke anak-anak kecil yang lagi bermain, "Hei anak-anak kecil, ayo ke masjid, warisan Rasulullah lagi dibagi-bagi." Dikira warisannya Rasulullah, ini pasti harta yang begitu banyak. Orang-orang ramai datang berbondong-bondong ke masjid. Ada di antara mereka juga orang dewasa, lebih tua dari Ibnu Abbas. Datang ke masjid, mana warisannya Rasulullah? Yang didapetin apa di masjid? Orang bagi-bagi harta, bukan. Bagi-bagi dolar, nggak ada yang bagi-bagi itu. Di masjid ada halagoh, membahas tentang Al-Quran. Halakoh lagi, membahas tentang fikih. Halakoh lagi tentang fiqhul mawarith. Halakoh lagi, macam-macam ilmu yang berbeda-beda. Maka mereka bilang, Ibnu Abbas, kamu bohong, kamu bilang lagi bagi-bagi warisannya Rasulullah. Ibnu Abbas bilang bahwasanya ini warisan Rasulullah, ini dia ilmu. Yang mau ambil, yang nggak mau ya udah.
Akhirnya beberapa ada yang ikut, beberapa juga nggak ada yang ikut Ibnu Abbas. Tapi ketika Ibnu Abbas dia udah mulai tua, dia udah mulai dewasa, dia pernah bilang, "Talabtul ilma bilisanin saul, Ogol bin Agul." Kunci saya untuk ilmu tahu apa? Lisan yang gemar bertanya dan akal yang cepat, yang cerdas, cepat paham, cepat ngerti. Itu yang pertama kata beliau. Terus beliau bilang bahwasanya dzuliltu taliban fa'uziztu matluban. Di saat saya nuntut ilmu, saya diremehkan, saya dianggap hina. Datang ke fulan, maksudnya datang ke fulan, ketok pintunya, nungguin orang alim, nungguin gurunya, seakan-akan hina. Tapi saat dia udah menjadi ilmu, orang-orang yang datang kepada dia, orang-orang menghormati dia, orang-orang mencari-cari dia. Dan dari sini kita belajar bahwasanya kita lihat teman-teman Ibnu Abbas, banyak dari mereka yang gak disebut dalam kitab-kitab sejarah, tapi Ibnu Abbas buka kitab tafsir, cari yang gak ada nama Ibnu Abbas, gak bakal kita dapetin. Setiap tafsir pasti disebut nama Ibnu Abbas. Ayat ini kata Ibnu Abbas maknanya begini, ayat itu Ibnu Abbas bilang maknanya menjadi syekh, menjadi pembesar daripada para mufassirin berkat semangat beliau yang dibarengi dengan giat-kegiatan dan juga dengan amalan, dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Jadilah Ibnu Abbas orang yang begitu alim. Riwayat hadis, yang mana hadis yang diriwayatkan beliau begitu banyak. Al-Quran, sebanyak-banyaknya ayat yang kita dapetin, Ibnu Abbas menafsirkannya. Bahkan kalau kita buka kitab tafsir itu, setiap halaman, setiap satu kaca tuh, itu pasti ada aja ayat yang disebutkan tafsirnya daripada Ibnu Abbas. Di mana-mana disebut. Semua ulama kenal kepada Ibnu Abbas. Gak ada yang gak kenal kepada sosok Ibnu Abbas. Setelah itu datang, setelahnya siapa? Al-Imam Syafi'i, ulang-ulang, mereka pada datang. Ada daripada para a'imah yang mana dia itu baru belajar ilmu, Imamul Haramain, baru belajar ilmu di saat umurnya 40 tahun. Tapi apakah dia terlambat? Sama sekali gak terlambat. Dia gak terlambat mulai nuntut ilmu dari umur 40 tahun. Gak ada yang namanya terlambat. Dalam kebaikan gak ada yang namanya terlambat. Rasulullah SAW beliau bilang, kalau saya yakin, saya tahu besok di hari kiamat dan di tangan saya ada Rasulullah bilang dalam al-wafatnya, kalau seseorang dari kalian tahu besok akan hari kiamat terjadi, di tangannya ada satu, dia lagi nanam, ada satu biji yang belum dia tanam, maka hendaknya dia tanam. Besok hari kiamat gak bakal nyampe besok, tetap dia tanam. Itu ketika meninggal satu orang soleh, ada satu orang soleh dia meninggal dunia. Dia mau meninggal dunia, dia baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran. Bacanya dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Baca setelah dia khotam, dia mulai lagi dari awal. Maka orang yang di sampingnya bilang, wahai imam, sekarang kamu baru mau baca Quran dari awal lagi. Lalu dijawab oleh orang tersebut yang udah di sakaratul maut, seorang alim itu. Dia bilang, emang kira-kira siapa yang lebih pantas, yang butuh kepada Al-Quran daripada saya? Adakah orang yang lebih butuh daripada saya? Saya bentar lagi meninggal, amalan saya lagi digulung, saya justru mumpung lagi digulung, ayo masukin. Cuman dia nggak beramal di akhir hayat doang, dari awal hidupnya dihabiskan dalam ketaatan. Kalau orang yang dari awal hidupnya dihabisin dalam maksiat, di akhir hayat tanggung, masukin, yang dimasukin bukan amal baik, amalan buruk, waliyadzubillah, karena dia nggak punya amalan yang baik. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ngumpul di tempat yang mulia ini, kita baca maulid, kita juga nggak mau pulang tangan kosong. Kita baca maulid, kita dengar sifatnya Rasulullah, gimana maafnya beliau, gimana keindahan beliau, gimana kemuliaan beliau. Rasulullah SAW, beliau tuh kalau udah ketemu orang, beliau mulai salam, mulai assalamualaikum, selalu beliau yang mulai salam kepada seseorang, dan beliau nggak melihat wajah orang kecuali senyum kepada wajah orang tersebut. Dan beliau gak berlalu suatu malam kecuali beliau bangun sholat tahajud di malam itu. Beliau gak ninggalin sholat duha, bahkan ada sholat rawatib 10 rakaat selain sholat fardu yang gak pernah beliau tinggalin. Namanya rawatib al-mu'akkadah, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu beliau gak pernah tinggalin amalan tersebut. Dan Rasulullah SAW itu beliau kalau udah senyum, ketawa, itu tembok seakan-akan ada bercak-bercak cahaya. Kita kalau ada handphone flash, kita arahin ke tembok. Rasulullah kalau ketawa itu, kalau beliau berbahagia senyum, itu tembok berkilat. Karena apa? Karena wajah beliau yang berseri-seri begitu indah. Suatu hari Siti Aisyah, beliau lagi menjahit. Siti Aisyah lagi menjahit di rumahnya.
jahitannya itu jarumnya jatuh di rumahnya, nggak ada lilin, menjahit ya dengan firasat atau dengan cahaya bulan itu, tapi jatuh dicari-cari nggak ketemu. Rasulullah masuk. Ketika Rasulullah masuk lihat Siti Aisyah langsung akhirnya ketemu. Lalu Siti Aisyah bilang, maaf wajah ya Rasulullah, betapa bercahayanya, terang benderangnya wajah kamu. Saya nyari jarum nggak ketemu, kamu masuk langsung kelihatan di depan mata saya di mana posisi jarum itu. Sungguh kalau melihatmu sosok Abu Kabir Al-Hudhali, seorang penyair jahiliyah zaman dulu, dia pasti akan mengetahui bahwasanya orang yang paling pantas dengan pujian dan syairnya adalah kamu. Maka Rasulullah bilang, emang apa kata Abu Kabir Al-Hudhali? Maka Siti Aisyah mengatakan dalam syairnya, wa mubarra'un min kulli hubbari haidatin wa fasadin murdi'atin wa da'in min yadi wa idha nazarta ila asirati wajhihi baradat kabargil aridil mutahallili. Yang artinya dia adalah orang yang terjaga dari kecil sampai ia dewasa, dan dia adalah orang yang mana kalau dia ketawa, kalau dia tampak wajahnya, itu wajahnya kelap-kelip bagaikan bintang yang ada di langit. Kalau ini penyair lihat kamu, dia bakal tahu ini sosok ya saya maksud, yang paling cahaya, yang paling terang benderang. Maka Rasulullah datang ke Siti Aisyah dan dicium di antara kedua matanya, di tengah-tengah keningnya Siti Aisyah dicium oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah senang ketika seseorang muji beliau, bukan senang karena senang dipuji, tapi beliau tahu bahwasanya ini orang nggak muji kecuali di hatinya ada ikatan kepada Rasulullah. Dan beliau adalah al-urwatul wuthqa, yang mana siapapun yang berpegangan dengan al-urwatul wuthqa, maka dia masuk ke dalam surga. Berpegangan dengan Rasulullah masuk ke dalam kehadiran orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti Rasulullah, niscaya Allah akan mencintai kalian semua. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ikutin akhlaknya Rasulullah. Sunnah dari yang kecil-kecil yang gampang itu kita amalin. Sunnah pakai sendal kanan dulu, berjalan dengan Rasulullah kalau jalan tuh bukan jalan kayak orang malas, kakinya diseret. Beliau kalau jalan itu kaki diangkat semua, dihentakkan, itu kakinya diletakkan semua. Bukan seperti jalannya orang malas. Beliau kalau jalan seperti orang yang jalan dari turunan. Itu beliau punya pundak kelihatan naik turun, kayak jalan di turunan. Dan kalau beliau jalan sama orang yang tinggi, seakan-akan nggak beda jauh. Kalau jalan sama orang yang pendek pun nggak kelihatan bahwasanya oh ini Rasulullah lebih tinggi. Nggak kelihatan lebih tinggi, nggak kelihatan lebih pendek. Dan beliau itu rambutnya beliau nggak terlalu lurus dan nggak terlalu gimbal, keribuk, tapi di tengah-tengah. Intinya Rasulullah punya gambaran yang terbaik, tapi kita nggak bisa ngikutin. Rasulullah kulitnya putih merah-merahan, pengen kita ikutin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kakinya beliau itu rata bagian bawahnya, pengen kita ikutin secara fisik nggak mungkin. Tak mungkin kita bisa ngikutin secara fisik beliau. Beliau kalau duduk itu katifahu qad alat gauman idza jalasu. Pundak beliau pasti yang lebih tinggi di antara semua yang duduk. Kita mau ngikutin hal semacam itu, kita nggak mungkin bisa. Siapa dari kita yang kalau senyum tembok jadi bercahaya? Nggak ada. Mungkin tembok makin gelap ya iya mungkin, tapi makin bercahaya ya nggak mungkin. Nah kita harus ngambil bagian ngikutin Rasulullah. Tapi kalau sifatnya kita nggak bisa ikutin. Kita dengar di maulid sifat-sifatnya untuk kita nikmatin. Tapi kita bisa ngikutin akhlaknya beliau, tata cara beliau. Yang beliau ajarin kita pakai sendal kanan dulu, makan jangan sambil berdiri, apalagi sambil jalan. Minum, jangan lagi sambil berdiri, minum sambil duduk, baca bismillah, makan baca bismillah, minum pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Jadi itu yang diajarkan Rasulullah yang perlu kita hidupkan. Walaupun kita kadang lagi di mall, terus lagi di mall lupa sama Rasulullah. Makan minumnya udah nggak ngikutin sunnah lagi nongkrong terus ngikutin siapa lagi nongkrong. Kita pengen di surga tongkrongan kita tongkrongan orang baik, tapi di tongkrongan kita malu ngikutin sunnah, malu dalam tongkrongan kita. Nah ini hal yang perlu kita hindarin. Hendaknya kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting itu tadi kita pelajari Miftahul Ulum itu, kita ambil kunci ilmu, kita cari ilmu semacam itu. Yang kaum wanita juga penting untuk tahu bagian ilmu terkait ilmu tentang haid, ilmu tentang
Head penting bagi para wanita. Begitu juga ilmu tentang dalam sholat, gimana aurat yang perlu ditutup, batasan aurat yang perlu ditutup. Karena terkadang beberapa perempuan bukan di kampung sini, kampung sono jauh, mungkin jauh. Itu kalau ketika dia sholat dia nggak tahu bagian tangannya kelihatan dan itu membatalin, membuat sholatnya nggak sah. Pakai kerudung lehernya kelihatan dan itu mungkin membatalin sholatnya dia. Dia nggak tahu batasannya sampai mana sih, nggak tahu. Nah makanya ini perlu dipelajari. Masya Allah, ada para asatid, ada para habaib, para kiai datang nih minta pelajaran dari mereka atau minta ditertibkan di musola atau dimanapun pelajaran yang penting terkait ilmu fikih dan lain sebagainya. Insya Allah dengan perkataan yang singkat ini Allah Subhanahu Wa Taala kasih kita semua manfaat. Kita nggak pulang dari tempat ini kecuali kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya dosa diampuni dosanya, yang sakit disembuhin penyakitnya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala sebarkan, jadikan kita semua kunci-kunci pembuka kebaikan, kunci-kunci penutup segala keburukan, dijadikan kita sekalian pembawa cahaya baginda Nabi besar Muhammad ke dalam rumahnya kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita ampunan, rahmat dan kasih sayang, dan Allah pandang kita di malam hari ini. Allah berikan kepada kita pandangan yang membuat hati kita tenang, yang membuat kita semangat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah rahmati para pendahulu kita, leluhur kita yang telah meninggal dunia, dari ahli la ilaha illallah, dari keluarga kita, daripada kerabat kita, daripada orang-orang kampung kita dan negeri kita. Allah Subhanahu Wa Taala letakkan, Allah turunkan ke dalam kuburannya ar-rauha wa raihan, diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan kuburannya adalah tempat anugerah Allah, tempat karunia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala satukan kita di dunia dan satukan kita di akhirat, disatukan kita di dalam surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadzal du'a mikal ijabah hadzal juz alaika tuklan sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.